DPD dan semua peserta yang sempat hadir pada RTP kali ini. Saya langsung saja bahwa secara mekanisme perizinan berusaha ini yang kedua kali, yang lalu saya sudah jelaskan. Secara mekanisme ini sudah sesuai. Kenapa? Karena di sana ada opd teknis yang memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tapi sebelumnya itu saya ingin mengingatkan kembali atau menyampaikan kembali bahwa perizinan SPBU ini adalah salah satu perizinan berusaha yang masuk dalam sistem OSS RTAI, atau ya bahasa lainnya itu online single submission. Saya kira kita sudah memahami secara bersama dengan pendekatan berbasis risiko atau RBA. Nah, kata berbasis risiko inilah yang memang jadi dilematis bagi kami dalam menerbitkan suatu perizinan. Tetapi kami kan tidak berdiri sendiri. Tanpa ada rekomendasi, tanpa ada putusan yang diterbitkan oleh opd teknis, maka kami tidak bisa menerbitkan izin. Itu yang dilakukan. Nah, di dalam perizinan SPBU ini itu kami sudah mengecek. Yang pertama bahwa NIB-nya itu atau nomor induk perusahaan. Itu salah satu hal yang perlu NIB atas nama PT Mahurang Raya Bangkeng. Kemudian di dalam NIB ini tentunya ada dokumen-dokumen yang terperiksa yang dilengkapi, akta notarisnya, kemudian ada KTP-nya, kemudian ada NPWP-nya dan sebagainya. Selanjutnya mereka harus mengajukan izin lokasi atau yang hari ini saya ingin disebut pimpinan adalah KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, di dalam kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang ini itu ada dua jalur, ada dua jalan. Kalau dulu di PP 5 itu ada namanya PKKPR pasal 181 atau terbit secara otomatis dari Kementerian ATMP. Tetapi hari ini itu sudah dihapus, sudah dijelaskan. PP 5 hilang, PP 181 pasal 181 pun hilang. Nah, apa yang menggantikan? PP 28 menggantikan PP 5. Nah, di dalam PP 28 ini memang perizinan SPBU ini mengalami dua aturan yang berbeda. Di sisi lain, di awal masih menggunakan PP 5 dan pada akhirnya juga mereka harus bertabrakan dengan pemenuhan persyaratan di PP 28. Nah, ringkas saya sampaikan bahwa di dalam KKPR ini itu walaupun di awal kami sempat protes karena dokumen yang diupload, karena IMB atau persetujuan bangunan gedung PBB hari ini itu dalam milik PUPR, Kementerian PUPR. Jadi mereka yang memverifikasi kemudian menilai kelayakan persyaratan itu, kemudian kami juga di PTSP hanya menindaklanjuti. Artinya kalau semua dokumen itu sudah terverifikasi dari PUPR, maka kami tidak ada alasan untuk tidak mengeluarkan. Itu yang perlu dipahami. Nah, di awal itu cuman walaupun PUPR sebagai sentralnya, tapi PTSP juga masih punya kesempatan untuk memeriksa. Kenapa? Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sesuai di dalamnya. Misalnya waktu awal itu dokumen yang diupload PKKPR tanpa nomor yang kosong. Nah, kemudian di sesi kedua itu yang terus ada persetujuan lingkungan. Nah, kalau dulu di PP 5 itu hanya menggunakan SPPR, surat pernyataan lingkungan, yang ditandatangani oleh pelaku usaha itu sendiri.
Tetapi di PP 28 wajib hukumnya persetujuan lingkungan hidup itu melalui PKPLH atau yang sehari-hari ini kita sebut dengan UKLPR. Kenapa? Karena di PP 5 SPBU ini masih kategori menengah rendah. Sedangkan di PP 28 SPBU ini naik tingkat menjadi menengah tinggi. Nah, di menengah tinggi lah ini yang serba sebenarnya kehati-hatian. Tetapi apapun itu, ini semua sudah berproses. Nah, tinggal kita melihat seperti apa nanti di dalam kegiatan-kegiatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Sekretaris PUPR. Selanjutnya, setelah dua dokumen ini terbit, nah, kami tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan SPBLG-nya itu, persetujuan bangunan. Kenapa? Memang banyak persyaratan lainnya, tapi yang paling inti itu adalah izin lokasinya atau PKKPR-nya, dan yang kedua adalah persetujuan lingkungan atau PKPR. Jadi itulah hal-hal mungkin di awal ini yang saya ingin sampaikan kepada Ibu pimpinan dan anggota Dewan. Demikian saya akhiri waktu tadi kami Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan UPD-UPD teknik. Terima kasih atas pemaparan UPD-UPD teknik. Kita sudah mendengarkan bersama. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang satu-satu, karena semua angkat tangan ini. Mungkin dimulai dari Pak Badri. Saya persilakan Pak Badri. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji dan syukur patut senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kesempatannya baik ini kita masih dapat bertemukan dalam suasana sehat walafiat. Semoga apa yang menjadi harapan dan tugas kita ke depan dapat ganjaran pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pimpinan dan anggota yang masuk dalam lintas komisi yang pada hari ini melaksanakan kegiatan MDP. Yang saya hormati Pak Asisten dan Wakil Bupati Kutai Kepulauan, Kadis Perizinan dari PUPR dan Kadis Lingkungan Hidup yang saya hormati, teman-teman wartawan dan seluruh staf sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kepulauan yang saya hormati. Setelah mendapatkan paparan dari beberapa OPD tadi dan kaitan dengan tinjauan dari Ketua DPRD dan anggota yang meninjau langsung kegiatan pelaksanaan pembangunan SPBU, saya tidak masuk pada teknisnya terkait dengan kerusakan karena saya tidak ikut kemarin, sehingga saya tidak tahu teknis kerusakannya seperti apa. Tapi saya mencoba dulu masuk pada apa sebab perusahaan itu, kegiatan itu ada. Saya langsung masuk pada substansi karena banyak teman-teman juga yang akan mencoba menanyakan persoalan ini. Saya masuk dulu Pak Presiden. Pertanyaan saya, mana yang duluan terbit? Apakah PPKR-nya dulu atau PPKR-nya dulu yang terbit? Kalau menurut disiplin saya menggunakan PP nomor 5 ini dulu Pak, karena saya tadi telah belajar PP nomor 28
saya menggunakan PP nomor 5 dulu. Setahu saya PKKPR itu lahir duluan, baru PKPR-nya lahir. PKPR hanya lahir karena PKPR-nya itu adalah merupakan rohnya ini, karena persoalan tata ruang. Itu pertanyaan saya, nanti Pak Kadisnya. Apakah pertanyaan kedua, apakah PP nomor 28 sama dengan DPP nomor 25? Apakah PP 28 itu tidak menggunakan OSS atau bagaimana? Ini dulu. Sehingga kemarin waktu kita RDP awal itu dari pihak PU barangkali, Pak Maxwell barangkali sudah mengatakan ini sudah didaftarkan di OSS. Sekarang kalau ada laptop coba kita buka OSS-nya. Apakah perusahaan PT Mawar itu sudah terdaftar di OSS atau tidak? Jangan kita cuma ngomong-ngomong begini, tapi prakteknya tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar, berarti kita DPRD wajib merekomendasikan untuk memberhentikan pembangunan SPBU Putu. Karena tidak terdaftar di OSS. Kita semua ini isi pengusaha, semua harus tunduk dan patuh pada OSS. Untuk apa kita ngomong-ngomong di sini kalau sementara barangnya tidak terdaftar di OSS? Percuma juga. Jadi itu yang menjadi awal pertanyaan, dan tahapan awal saya mencoba untuk memberikan kita bagaimana untuk menjawab apa hal-hal tadi yang menjadi pertanyaan saya, karena memang hari ini kita berusaha tanpa izin yang jelas, abal-abal itu Pak. Sehingga mungkin teman-teman dari Komisi 3 mungkin ada rencana konsultasi ke TSP Provinsi dan perizinan terkait dengan kegiatan SPBU. Saya kira itu pimpinan awal, mungkin ada kelanjutan nanti sebentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya lanjutkan. Mungkin kita dari Komisi 1 dulu, makanya saya beri kesempatan Pak Santun, kemudian Komisi 2 dan Komisi 3. Ya, saya persilakan Pak Santun. Komisi 1. Komisi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan sidang, yang kami hormati rekan-rekan ALEK yang sempat hadir, yang kami hormati pula rekan-rekan eksekutif yang hal ini diundang oleh Bapak Asisten sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mungkin peserta rapat termasuk pimpinan rapat ini bisa menangkap gestur saya. Saya minta pimpinan untuk segera mempercepat penjelasan dari SDLH. Penjelasan tadi menurut saya merasa pihak SPBU melalui SDLH itu sedang merayu saya untuk saya mengabaikan sampai akal sehat dengan menitik beratkan kepada niat baiknya orang atas apa yang terjadi di TKP, sehingga saya tidak terlalu membutuhkan penjelasan niat baik itu, karena saya tahu diperhatikan menjelaskan bahwa niat baik. Pak Asisten dan seluruh rekan eksekutif, ini kali kedua suara RDP. Sebelum RDP kita harus membahas potensi kerusakan atau potensi yang akibat yang tidak diinginkan. Ternyata orang belum bergerak pada RDP pertama, betul
di lapangan bahwa telah terjadi kerusakan di lingkungan sini. Maka pertanyaannya, kalau mau sampai berapa kali RDP untuk persoalan-persoalan semacam itu? Kalau kemudian dalam ruang ini kita diajak berdebat soal hal-hal yang bersifat regulatif, ya silakan. Tapi kan begini menurut saya, berhukum itu kan bukan hal yang kemudian tertulis. Berhukum itu kan yang kita pakai adalah naluri dan kebijaksanaan fakta. Hukum itu digunakan bila mana kemudian menakutkan hal-hal yang kemudian terterinkan, terus bisa pakai itu hal-hal yang bersifat regulatif seperti yang dibahas masih. Tapi kemudian sekian banyak regulasi yang dibahas tadi dengan berbagai macam perbedaan, tapi kan faktanya di lapangan ternyata ada juga. Ternyata yang dibahas-bahas juga pun tidak kemudian permanen, bisa menggunakan orang dari usaha kecil namanya terjadinya kelupaan hukum di situ. Jadi jangan terlalu diajak kita pada hal-hal yang sebenarnya selalu bersifat regulatif, karena ada fakta di lapangan yang mungkin bisa terjadi di sana untuk memikirkan itu. Kemarin kita sudah usulkan untuk kita. Bahkan saya kesuarakan kepada pihak usaha itu. Oh, investor banyak yang kepinginan ini, kalau kemudian orang dianggap tidak perhati, tidak mengindahkan banyak hal, ya banyak orang yang berkepentingan di situ. Bukan cuma ada orang. Tadi kan dibilang, oh dari anti investasi, mana ada orang anti investasi. Tapi kembali lagi kita bahwa meskipun kita membolehkan perhatian khusus terhadap pihak investor, tapi sekali lagi bahwa semangat kita adalah bagaimana kita mampu memenuhi pelayanan itu terhadap masyarakat. Ini gimana? Kalau terlalu dibenturkan dengan tadi terus, ini kan sudah kemarin kan sudah dibahas alasan-alasan kenapa SPPU itu secara regulatif dia terpenuhi. Tapi kan kembali lagi saya tidak di lapangan ada lagi ya. Pertanyaannya, kalau sudah terjadi seperti itu, kalau masih kembali lagi berdiskusi hal yang bersifat regulatif, kalau mau tunggu orang mati, kalau aspal belum kalian rusak, belum apa-apa. Kalau orang kecelakaan sih baru, orang meninggal baru. Ini saya pikir juga. Saya tahu, kayaknya saya memperpendek juga saya terlibatan di sini. Kembali nanti kan dari ujung nanti terus akan diperhatikan dengan sana, karena sana sudah penuhi DP ini, yang sana sudah penuhi ini kalau dia terus tidak di sana juga tidak mungkin dia kasih keluar DP ini ya. Seolah-olah kita mengabaikan kejadian yang ada di lapangan, itu maksud saya. Kalau masih terjebak pada urusan, apalagi tadi kita saya rasa saya dirayu soal niat baik, etikat baik dari pihak usaha, begitu. Saya tidak butuh itu, saya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana pelayanan BBM di lingkungan sana di wilayah sekitar terpenuhi dan kemudian tidak berdampak pada hal-hal yang seperti yang kita takutkan. Makanya kapan kita usul untuk pindah. Maka saya kasih warning kepada pihak SPBU, kalau kamu tidak mau bangun, ya, ada investor lain yang berkeinginan banyak, yang berkeinginan soal itu dan orang yang mungkin lebih siap dan lebih mengiyakan keinginan banyak pihak. Termasuk yang kita khawatirkan ini, mungkin dia lebih siap untuk tidak mengurangi risiko yang terpikirkan hari ini. Itu maksud saya. Sekali lagi, terlalu tidak kemudian zalim terhadap pihak investasi, tapi kembali lagi siapapun dia, yang kita harapkan adalah dia mampu memenuhi standar bagaimana kita memaksimalkan pelayanan itu terhadap masyarakat. Bukan tidak penting siapa yang berinvestasi sini. Yang paling penting adalah kebutuhan dasar minyak dalam hal ini di wilayah sekitar itu dipenuhi. Itu yang terharapkan dengan terhindar dari hal-hal yang terkhawatirkan dan yang terdiskusikan seperti itu. Baik, saya pikir cukup sekian dulu. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Komisi 1 masih ada? Kalau memang Komisi 1 sudah tidak ada, saya lanjut ke pimpinan Komisi 2. Saya persilakan Pak Irwan. Baik, terima kasih. Ya ada. Sip.
silakan kawan-kawan eksekutif yang terkait dengan proses administrasi dari keterangan-keterangan lingkungan sampai di pimpinan menyampaikan argumentasinya, tapi faktanya kita lihat tadi. Faktanya saya ini seperti saudara satu tadi lebih mendapatkan soal rasa, sama menggunakan istilah rasa, satu menggunakan istilah yang yang bersama. Pertama ini saya pertanyakan ke Pak staf ahli. Pasca kita melakukan rapat dengan pendapat, yang pertama DPRD telah melahirkan rekomendasi 3 poin. Yang ingin saya tanyakan sudah sejauh mana di tingkat Bupati untuk menjalankan 3 rekomendasi yang disampaikan oleh DPR. Kedua, saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Bahar tadi dari PTSP soal kunci dari perizinan ini OSPSU, KAP dalam segala macam dalam basis tersebut. Benar ya Pak? Dengan fakta yang terjadi, ini menggambarkan bahwa kegagalan dari sebuah proses di eksekutif. Lagi saya mau bilang ini kegagalan dari proses administrasi di eksekutif. Karena terjadi resiko. Kita sepakat yang terjadi sekarang ini adalah sebuah resiko dari aktivitas yang ada. Kalau kita sepakat bahwa yang terjadi hari ini adalah konsekuensi dari keluarnya izin yang kemudian ditindaklanjuti dengan aktivitas yang ada di sana, berarti eksekutif lagi gagal. Baik perizinan, lingkungan hidup, forum tata ruang. Kemarin forum tata ruang memberikan analisanya, ini layak apa segala macam, dan akhirnya kelayakan itu harus dijawab mahal dengan kerusakan lingkungan yang ada. Benar, dibilang di situ ada titik masuk dalam kawasan bukan hutan lindung dan segala macam, dan bisa dikeluarkan izin di titik koordinat itu.